Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana dari Lokal 7E Biologi. Di sini saya akan menampilkan video dari tugas mata kuliah microteaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ini siapa namanya? Rizky Juwita Bu. Oke. Sebelum mulai proses pembelajaran, Ibu mau ngecek persiapan kalian dulu ya. Lihat kiri kanan kalian, jika terdapat sampah, tolong diambil dan dibuang di tong sampah biar gak ganggu kita belajar. Oke, sayang? Tolong sampahnya diambil. Oke, terima kasih. Tolong siapkan alat untuk belajar ya, alat tulisnya. Ya Bu. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Tolong pimpin doanya ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Nelda Putri Ayu, Hadir Bu. Nesti Astri, hadir Bu. Renda Veronica, Hadir Bu. Agus Rianto, Enggak hadir Bu. kemana? Apa keterangannya? Keterangannya apa? Apa? Alfa. Nggak dikirim suratnya. Enggak Bu. Sudah lama Bu hadir. Sudah berapa hari nggak hadir? 3 hari sama ini. Oke. Mungkin sedang sibuk mungkin kan. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang materi kita hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ya Bu. Ya, silakan. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup. Bagus, tapi lebih tepatnya itu klasifikasi makhluk hidup ini adalah merupakan suatu cara atau kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit yang lebih kecil. Baik, pada awalnya seorang ahli biologi yang bernama Carleus Linnaeus itu berasal dari Swedia. Dia itu melakukan klasifikasi makhluk hidup itu menjadi 2 kelompok saja, yaitu ada
berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi makhluk hidup ini dengan ciri-ciri yang sama ditempatkan dalam satu kelompok yang sama atau dalam unit-unit, itu disebut dengan takson. Yang ketiga yaitu ada pemberian nama takson. Pemberian nama takson ini untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi untuk klasifikasi makhluk hidup ini dapat dilakukan dengan berbagai dasar. Yang pertama itu yang ini tadi adalah tujuan ya. Tujuan kita mengklasifikasinya. Sedangkan yang ini yaitu dasar, atas dasar apa kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama ada berdasarkan persamaannya. Yang kedua itu ada berdasarkan perbedaan. Dan yang ketiga ada berdasarkan manfaat. Yang keempat ada berdasarkan morfologinya dan anatominya. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengelompokkan makhluk hidup ini, itu ada berbagai cara. Yaitu pengelompokannya itu yang pertama itu ada kingdom. Dari kingdom ini itu adalah pengelompokan yang tertinggi. Sedangkan yang paling rendah itu ada spesies atau disebut dengan jenis. Kingdom ini disebut dengan kerajaan. Itu yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu spesies atau jenis. Kingdom ini merupakan tingkat yang paling tinggi. Itu dapat dibedakan menjadi dua kingdom. Yang pertama, contohnya ya, itu ada kingdom Animalia. Ini disebut dengan hewan. Sedangkan yang kedua ada kingdom Plantae atau disebut dengan tumbuhan. Yang kedua ada tingkatan filum atau disebut dengan divisi. Ini keluarga besar. Keluarga besar. Filum atau divisi ini keluarga besar itu seperti filum Chordata. Chordata merupakan hewan yang bernokordia dan hewan yang bertulang belakang. Yang ketiga ada disebut dengan kelas. Kelas ini adalah kelompok yang bawah dari filum atau divisi. Apabila makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dari filum divisi ini akan dijadikan satu kelas. Dijadikan satu kelas itu seperti contohnya hewan menyusui. Apa saja hewan yang menyusui? Apa saja hewan yang menyusui? Contohnya? Sapi. Sapi, oke. Kambing. Sapi, kambing, belum lagi. Kerbau, sama dengan sapi ya. Lalu apa lagi?
di berkeping 1, ada yang berkeping 2. Untuk saudari Nelda dan Reda, tolong perhatikan saya menjelaskan ya. Ya Bu. Nanti saya akan tanyakan ulang tentang apa yang dijelaskan. Selanjutnya itu ada ordo. Yang keempat ada ordo. Ordo ini itu adalah pengelompokan bawah dari kelas disebut dengan bangsa. Seperti di contohnya itu ordo carnivora. Carnivora. Itu maksudnya apa? Carnivora. Bangsa pemakan tumbuhan. Ordo carnivora ini adalah bangsa pemakan daging. Sedangkan ordo omnivora itu bangsa pemakan tumbuhan. Yang kelima, setelah ordo apa? Setelah ordo ada famili atau keluarga. Famili atau keluarga. Contohnya seperti famili ini kalau untuk hewan, kalau hewan itu ditambah akhiran idae, sedangkan tumbuhan siae. Contohnya seperti anjing canidae, sedangkan untuk tumbuhan rosae. Oke, yang keenam itu ada genus atau marga. Genus atau marga ini adalah kelompok yang bawah dari famili atau keluarga. Itu akhirannya bukan ditambah idae atau sidae, tetapi nama aslinya. Kayak seperti anjing itu ada canis, sedangkan mawar itu rosa. Yang ketujuh, yang terakhir, spesies atau jenis. Spesies atau jenis ini yaitu adalah nama Latin, itu berdasar dari 2 kata. Kata yang pertama itu disebut dengan genus, dan kata yang kedua disebut dengan jenis. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan? Silakan, ada yang ingin tanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan saudari Nelda. Tadi kan Ibu menyebutkan pada dasar klasifikasi terdapat 4 itu Ibu. Ya, berdasar 4. Dan ada berdasarkan perbedaan itu bagaimana? Yang ini berdasarkan perbedaan. Yang nomor 2 ya. Maksud dari berdasarkan perbedaan ini itu contohnya seperti ayam dan elang, kan mirip tuh, sama kan, sama. Yang membedakan yang keduanya itu adalah makanannya. Itu ayam makanannya itu adalah herbivora, dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan elang itu dari karnivora, itu adalah pemakan daging. Bagaimana? Sudah paham? Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Saya Bu. Ya. Bagaimana cara penulisan nama ilmiah apabila nama makhluk hidup terdiri atas 2 kata dan 3 kata? Oke. Ibu tulisnya di tengah aja ya. Soalnya nggak cukup. Yang pertama untuk menulis nama ilmiah, yang pertama itu nama ilmiah itu berdasarkan 2 kata. Kata yang pertama itu adalah genus, dan kata yang kedua adalah jenis atau spesies. Ketentuan yang kedua itu adalah kata awal atau huruf awal dari genus itu dibikin huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan huruf yang jenisnya, huruf awal dari
minyak dari padi. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga itu nama spesies menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan seperti carica, pepaya. Ini adalah pepaya. Ketentuan yang keempat itu adalah jika kita menulis nama Latin, kalau menggunakan laptop itu bisa kita garis miringkan. Sedangkan kalau kita menuliskan ini itu cuma di garis bawahi saja. Itu. Udah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini dikarenakan mengingat waktunya sudah habis. Jadi pembelajaran kita hari ini tolong dipahami atau dipelajari lagi di rumah. Nanti pas pertemuan minggu depannya Ibu akan menanyakan ulang tentang materi yang kita belajar hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai ketemu untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari video saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.